Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aap di channel RK Review. Pada kesempatan kali ini RK Review akan sedikit cerita tentang pengalaman kami menggunakan Realme 2 selama 1 bulan lebih. Yaitu pengalaman yang ya cukup lumayan, karena sebelumnya juga saya pernah mencoba beberapa HP yang lain. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan pengalaman kelebihan maupun kekurangan dari Realme 2. Yang pertama, dari segi keamanan, Realme 2 sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang memudahkan bagi kamu ketika ingin membuka HP, atau juga kalian bisa mengaktifkan sensor kode sensor wajah ya, sehingga bisa membuka layar menggunakan wajah kalian. Kemudian yang seperti yang lainnya juga, di HP yang lainnya adanya kode sandi atau kata sandi layar kunci, jadi kita bisa mengaktifkan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang kedua, Realme 2 sudah dilengkapi dengan sensor cahaya, sehingga ketika kalian mengaktifkan sensor cahayanya, maka ketika ini dalam keadaan off, kalau off kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Ini yang paling redup. Kemudian di sini kita bisa tingkatkan ke terang. Ini kita bisa tingkatkan ke terang, bahkan sangat terang. Atau kalau tidak ingin ribet, gunakan saja sensor otomatis seperti ini, maka dia akan menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar kalian. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu Realme 2 dengan harga Rp1.999.000 atau 2 juta yang bisa kalian dapatkan di Lazada. Dia dengan harga segitu, di kelasnya kita bisa mendapatkan RAM yang besar, kemudian mendapatkan ROM yang besar. Kalau dilihat di sini untuk RAM-nya itu 2805, itu artinya 3 GB, kemudian internal storage-nya itu 32 GB. Kemudian yang digunakan untuk sistem sekitar 8 sampai 9 GB. Maka internal storage yang bisa kita gunakan yaitu 23,20 GB. Kemudian kelebihan yang keempat, untuk Realme 2 ini memiliki aksesibilitas yang gampang sekali, yaitu dengan disematkannya smart bar yang ada di sebelah kanan ini. Ada yang sebelah kanan atau sebelah kiri, menyesuaikan. Nah, ini ada smart barnya. Nah, ada smart bar seperti ini. Jadi di bagian sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya kita sedang membuka YouTube atau sedang membuka apa, atau ingin screenshot atau rekaman, di sini juga ada pilihan-pilihannya. Sehingga ini bisa digunakan di layar penuh ataupun layar landscape seperti ini. Misalnya kita di sini akan mencoba melihat YouTube ya. Nah, di sini kalau dalam kondisi seperti ini, maka dia ada di sebelah kiri seperti ini. Nah, jadi ada manfaatnya, misalnya kita ingin membuka WhatsApp, nah WhatsApp akan ditampilkan seperti ini. Jadi bisa menggunakan aplikasi dalam aplikasi. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu speaker dari Oppo A3s itu terletak pada bagian bawah. Emang ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Namun menurut saya kelebihannya, ketika kita ingin mental suatu video yang misalnya ditaruh tempat seperti ini ya, maka suaranya akan terdengar jelas karena ada di samping sebelah sini, bukan di bagian belakang. Ataupun ketika kita ingin menonton sambil meletakkannya di bawah seperti ini, maka karena speakernya ini berada di samping, sehingga tidak terganggu oleh tahanan yang ada di bawah. Tapi kekurangannya adalah ketika kita ingin bermain game, maka kita harus menggunakan gamepad agar suaranya tidak tertutupi. Ketika menggunakan seperti ini,
dikhawatirkan spekernya tertutupi, maka solusinya adalah menggunakan gamepad atau menggunakan headset sehingga tidak mengganggu kalian dalam bermain. Kemudian dari segi kamera, Realme 2 ini sangat memuaskan ya. Untuk kamera belakangnya menggunakan dual kamera, yang mana dual kamera ini bisa kalian gunakan untuk foto bokeh dengan resolusi kamera 13+2 megapiksel. Kemudian kamera depan menggunakan kamera 8 megapiksel. Dan di sini ada beberapa fitur ya, ada fitur selang waktu, kemudian video, foto, potret. Potret ini artinya bokeh. Kemudian ada fitur stiker. Fitur stiker ini bisa kalian gunakan di depan, di kamera depan maupun kamera belakang. Jadi ketika kita menampilkan wajah, maka di sini ada beberapa pilihan-pilihan agar wajah kita terlihat lebih ya berbeda ya. Kemudian di sini juga ada ini panorama. Jadi ini ada beberapa fitur kamera yang cukup bagus. Dalam foto juga ya cukup bagus lah kalau untuk tipe kamera dari smartphone ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu untuk bermain game di Realme 2 ini cukup memuaskan karena dengan memiliki RAM 3 GB, kemudian ROM sebesar 32 GB sehingga tidak gampang penuh untuk menikmati game-game yang ada di HP smartphone kalian. Kemudian untuk fitur gaming juga di sini dilengkapi dengan beberapa fitur yang menurut saya ini menarik ya. Yang pertama adanya fitur tidak ganggu. Kemudian adanya fitur tidak ganggu. Kemudian di sini adanya fitur tidak ada panggilan. Jika kita aktifkan maka panggilan tidak bisa masuk. Kemudian tidak ganggu. Kemudian ada putar AFK. AFK itu artinya layar tetap dalam keadaan kita bermain tidak keluar, tapi layarnya hanya meredup saja. Kemudian ini juga dilengkapi dengan game space ya, yang membuat beberapa pengaturan sehingga lebih mudah lagi ketika menggunakan Realme 2 untuk bermain gaming. Kemudian Realme 2 dilengkapi dengan aplikasi penggandaan file maupun split screen ya. Kalau HP yang lainnya mungkin kalau belum diinstal bisa juga diinstal ya penggandaan aplikasinya, tapi di sini sudah terintegrasi dengan penggandaan aplikasi sehingga kita bisa menggandakan aplikasi-aplikasi yang ingin kita gandakan. Kemudian di sini juga ada mode pisah layar. Dengan mode pisah layar ini kita bisa menggunakan dua aplikasi sekaligus seperti ini. Contohnya kita membuka pengaturan, kemudian juga kita membuka Chrome, maka kita bisa menggunakan dua aplikasi sekaligus, bagian atas maupun bagian bawah. Dan perlu diketahui bahwa untuk menggunakan ini tidak semua aplikasi bisa di split seperti ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung split screen. Kalau tadi kita bahas tentang kelebihan-kelebihannya, dan kini kita akan membahas kekurangan-kekurangan dari Realme 2. Ada beberapa kekurangan dari Realme 2. Yang pertama adalah ketika kalian mengaktifkan fitur hotspot pribadi, maka pada bagian atas ini dia akan muncul biru-biru kalau misalnya ada koneksinya ya. Ada koneksinya, maka pada bagian atas ini dia akan muncul biru-biru. Contohnya adalah seperti ini. Pada bagian atas ketika ada yang menggunakan hotspot kita, maka akan muncul biru-biru seperti ini. Kalau saya sih merasa kurang nyaman dengan adanya hal ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak adanya notifikasi pemberitahuan pada bagian atas ini ya. Jadi kalau misalnya ada pesan WhatsApp masuk atau ada pemberitahuan masuk, maka ikonnya tidak akan ditampilkan pada bagian atas ini. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ada pemberitahuan untuk kita, maka kita harus menggesernya ke bawah seperti ini. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian yang ketiga, untuk tema dari
Realme 2 ini kita harus nginstal manual ya, yaitu menggunakan temanya Oppo, karena memang Realme 2 ini menggunakan OS yang sama yang seperti digunakan di Oppo seperti ini. Ini makanya Oppo Time Store. Akan tetapi kekurangannya apabila kita ingin mengaktifkan tema dari luar, maka ketika kita ingin mengaktifkannya maka ada kendala ya, ada kendala, sehingga saya pun memutuskan untuk menggunakan tema yang ada saja. Nah, kalau kalian ingin lihat cara bikin tema permanen, silahkan lihat cari di video-video saya sebelumnya. Nah, terkadang kalau kita menggunakan tema dari luar, terkadang itu kita untuk membuka bagian atas ini nggak bisa, sehingga itu menurut saya kendala ya yang susah. Jadinya kalau kita ingin membuka aksesibilitas yang lain jadi sangat susah. Demikianlah sedikit info tentang pengalaman saya menggunakan HP Realme selama 1 bulan lebih. Jika ada pertanyaan dari kalian silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka silahkan like video ini, kalau kalian nggak suka silahkan dislike video ini. Terima kasih sudah nonton video ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.